Lola Haryanti dari Bandung. Saya akan jelaskan bagaimana Relictum Pro ini adalah merupakan sebuah teknologi blockchain yang sangat luar biasa. Jadi yang akan kami terangkan di sini tentang blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Kami selalu memberikan gambaran kepada orang tentang fungsi uang. Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Dan yang kedua, uang itu juga menyimpan nilai sebagai untuk menyimpan nilai. Tapi pada kenyataannya, ya sistem moneter global kita ini sudah gagal dalam hal menyimpan nilai. Dan tidak bisa menyimpan nilai artinya nilai kita itu, nilai uang kita itu terus adanya inflasi, sehingga nilai kita itu kalau disimpan di deposito saja ya akan terus menurun nilainya, sehingga musuhnya kita ini adalah inflasi, ya, sehingga membuat menurunnya daya beli uang. Kemudian uang fiat, uang kartal itu rawan inflasi dan daya belinya juga menurun. Dan solusinya adalah hari ini kita ya beruntung ya belajar banyak tentang aset digital. Solusi untuk adanya inflasi ini adalah dari mata uang digital atau cryptocurrency yang akan menyelamatkan kita dari inflasi, ya. Dan mata uang digital atau cryptocurrency ini daya belinya meningkat terus sehingga menyebabkan jadi anti inflasi. Dan siapa pelopor cryptocurrency di dunia ini adalah Bitcoin, ya. Bitcoin pertama kali lahir di dunia ini tahun 2009, harganya Rp1.000, dan sampai saat ini di tahun 2021 mencapai 900 juta rupiah. Jadi dibaratkan ya Ibu dan Bapak sekalian, Bitcoin di tahun 2017 itu nilainya sama dengan 1 ons emas. Jadi kalau kita ingin membuat emas kita berkembang ya, di tahun 2017 kita jual emasnya, kita belikan 1 Bitcoin, dan luar biasanya Bitcoin di tahun 2021 sekarang harganya sama dengan 1 kilogram emas. Bayangkan kalau Ibu dan Bapak hanya menyimpan emasnya saja, ya. Di tahun 2017 Anda tidak belikan apa-apa emasnya, ya tetap akan menjadi emas dengan nilai yang sama 1 ons emas, cuma mungkin nilainya agak naik. Berbeda dengan jika Ibu Bapak di tahun 2017 menjual emas 1 ons emasnya menjadi 1 Bitcoin, yang luar biasanya di tahun 2021 emasnya nilainya lebih dari 1 kilogram emas. Itu luar biasanya. Dan kita perkenalkan tentang blockchain, ya. Jadi untuk Bitcoin ya sebagai cryptocurrency pionir di dunia ini ternyata dibuat dari blockchain generasi pertama. Ya, diproduksi oleh teknologi blockchain generasi 1.0, generasi pertama. Cuma tentu saja untuk blockchain ini masih banyak sekali masalah-masalah ya dari blockchain generasi pertama ini. Pertama, masalahnya dari kecepatan transaksinya yang sangat lambat, ya. Kemudian energinya yang digunakan juga cukup besar, jadi boros energi. Kemudian biaya transaksinya juga mahal, ya, dibandingkan dengan yang sekarang kita jalankan ini cukup murah. Dan kemudian keamanannya lemah, ya, rawan hacker. Itu kelemahan dari blockchain generasi pertama. Dan hari ini kita mendapatkan solusi yang sangat luar biasa. Kita dikenalkan dengan blockchain generasi kelima, ya, yaitu Relictum Pro, di mana Relictum Pro ini memiliki kecepatan transaksi tercepat di dunia, ya, dibandingkan dengan blockchain generasi pertama tadi, ya, seperti Bitcoin, yang kecepatan transaksinya itu 10 transaksi dalam 10 menit.
kita bandingkan dengan Relitum Pro blockchain generasi kelima, ini kecepatan transaksinya 1 juta transaksi per detik. Ibu dan Bapak sekalian sudah bisa lihat dari perbedaan ini, ya. Dan juga hemat energi, ya. Dan juga hemat biaya transaksinya sangat murah sekali. Kalau Bitcoin, ya kita lakukan transaksi, misalnya di exchanger kita Indodax misalnya, ya itu biaya transaksinya per transaksi bisa sampai dengan Rp500.000 per sekali transaksi, ya itu sangat mahal sekali dibandingkan dengan blockchain generasi kelima ini biaya transaksinya sangat murah, ya bisa kurang dari Rp10.000, ya luar biasa. Dan luar biasanya blockchain generasi kelima ini bisa dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga blockchain generasi kelima ini nanti akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan yang berbasis data tentunya, ya seperti misalnya perusahaan kesehatan, ya di bidang medicine, ya kemudian di bidang edukasi, ya kemudian di bidang logistik, ya kemudian transportasi dan lain sebagainya, ini luar biasa, ya. Dan ini yang dibutuhkan. Jadi blockchain generasi kelima ini nanti bisa dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan cryptocurrency, bank, sekuritas, saham, asuransi, logistik, pemerintah, migas, kesehatan, transportasi perkapalan dan penerbangan. Jadi jika perusahaan teknologi blockchain ini nanti digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini nanti, tentu saja infrastrukturnya akan terus berkembang, keuntungan perusahaan lebih besar, dan keuntungan kita, ya peluangnya memiliki Genesis token, kita akan mendapatkan royalti setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Itu dari mana? Dari keuntungan perusahaan yang didapatkan dari tadi infrastruktur yang sudah berjalan, ya sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya dibagikan kepada kita sebagai pemilik Genesis token setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Ya, Anda bisa bandingkan jika teman-teman membeli cryptocurrency di exchange, ya public exchange seperti Indodax misalnya, ya Anda beli Bitcoin atau beli Ethereum, Anda tidak akan mendapatkan dividen apa-apa. Tapi jika Anda di sini mengambil peluang sebagai early adopter dari token Genesis ini, Anda akan mendapatkan royalti, ya karena Anda dianggap sebagai pelopor atau mensupport perkembangan dari blockchain generasi kelima ini, ya sehingga ini kesempatan Anda untuk memiliki Genesis token di private sale ini, ya supaya Anda bisa mendapatkan royalti. Dan luar biasanya teman-teman, kenaikan nilai GTN ini bisa mencapai 250% per tahun atau 20.000% per 5 tahun. Ya, dari apa yang sudah saya pelajari, ya aset digital itu teman-teman untuk nilai 250% atau sampai dengan 20.000% per 5 tahun itu sebetulnya sangat kecil sekali. Kalau kita bandingkan, tadi kita melihat ke depan bahwa nilai Bitcoin saja tahun 2009 harga 1.000, hari ini 900 juta rupiah, itu berarti kenaikannya sudah hampir 900.000%. Kalau dibagi 12 tahun, ya dari tahun 2009 sampai hari ini, itu kurang lebih rata-ratanya 75.000% per tahun. Dan kalau kita bandingkan dengan ini, sebetulnya kecil proyeksinya. Tapi teman-teman sudah bisa lihat teknologi yang kita gunakan ini sudah menggunakan blockchain generasi kelima. Ya, dibandingkan generasi ke-1 tadi Bitcoin yang kecepatannya hanya 10 transaksi per 10 menit, di sini di blockchain generasi kelima kecepatannya bisa 1 juta per detik. Teman-teman sudah bisa melihat nanti suatu saat ke depan Genesis token akan memimpin, ya akan menjadi sebuah token yang nilainya sangat tinggi sekali teman-teman. Ya kita lihat dari teknologinya saja sudah sangat luar biasa. Mungkin hal ini yang sering saya utarakan kepada kawan-kawan, ya untuk segera memiliki Genesis token, dan untuk mengulang seperti harga Bitcoin kembali Rp1.000 sudah tidak mungkin lagi, ya. Kalau kita lihat
perkembangan Bitcoin sekarang sudah mencapai 900 juta rupiah, untuk bisa kembali 1000 kayaknya udah nggak mungkin. Oleh karena itu, ini kesempatan kita untuk menjadi early adopter, memiliki Genesis token di GTN ini, itu memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan para early adopter yang sekarang sudah memiliki aset yang nilainya sangat luar biasa. Ya, itu saja pelajaran yang bisa saya ambil, dan alhamdulillah ya, semua mitra-mitra kami ya berjuang ya untuk bisa menolong teman-teman semua, kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk segera ya memiliki Genesis token ini. Ini penting sekali ya, karena kita dihargai ya dengan memiliki Genesis token, dihargai menjadi orang yang mensupport perkembangan blockchain generasi kelima ini, sehingga luar biasanya dengan memiliki GTN ini kita mendapatkan royalti ya. Dan nanti kalau misalnya private sale ini sudah terjual habis, maka Anda bisa beli nanti token GTN ini di public exchange, tapi harganya mungkin sudah sangat tinggi dan Anda tidak lagi mendapatkan royalti. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.